selamat datang di YouTube channel kita. Hahaha. Kita bakal ngomongin, kita punya ide untuk ngebantu kalian semua. Kalian semua yang ada di dunia hospitality sebenarnya sih. Kita punya ide untuk buka sense kalian untuk memanfaatkan peluang usaha apa sih di tengah pandemi ini. Kita bakal ngomong bareng Pak Asri, ada Bang Oki, ada Mas Budi. Jadi mereka orang-orang yang udah kompeten di bidangnya. Kita bakal ngomong apa nanti, apa aja sih yang bisa dimanfaatin di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan sih bermanfaat untuk kalian semua, karena ya yang kita tahu banyak teman-teman kita yang kena unpaid leave ya di outlet-outlet ya Pak. Di unpaid leave, PHK, ada yang ya cuman ya dibikin ngambang ya, dibikin ngambang di outletnya, which is ya kita bikin podcast, bukan podcast juga, ini apa namanya? Podcast YouTube Ya. Podcast YouTube ini buat educate juga buat kalian semua. Mudah-mudahan bisa manfaatin bikin sesuatu simple recipe yang bisa kalian jual, apalagi sekarang lagi bulan puasa, which is bisa buat dibikin untuk tajil itu iftar ya bahasanya, istilahnya iftar yang nantinya bakal bisa menjadi income lah buat kalian. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ngobrol dulu coba sama yang paling tua dulu lah. Oh, yang tua. Pak RT, menurut Pak RT gimana Pak RT? Di tengah pandemi ini gimana Pak RT? Ya khususnya di bidang F&B ya Pak. Yang kita tahu di F&B sekarang lumayan berat banget nih Pak sekarang. Ya emang kita nggak bisa memungkiri ya, semua perusahaan itu pada saat pandemi ini semuanya itu lagi nggak punya duit ya karena nggak ada pemasukan sama sekali. Sehingga ngakibatin semua karyawan itu ada yang dirumahkan, unpaid leave, tidak dibayar, THR-nya juga nggak keluar. Itu dia, banyak hal yang benar-benar sedih deh. Kalau susah kita diomonginnya susah. Cuman dalam artian kita nggak boleh nyerah begitu aja. Dalam artian setiap hal itu pasti ada solusinya. Setiap lagi sulit itu pasti ada titik terangnya. Titik terang itu yang kita harus cari. So far dunia industri makanan, minuman, sebenarnya kita nggak susah-susah banget. Kita punya knowledge yang udah kita punya. Semua keahlian yang lu udah punya itu yang dijual. Benar. That's the key pointnya. Jangan coba-coba dengan hal-hal yang lu nggak tahu, lu mau coba-coba. Lu namanya bunuh diri saat ini. Better apa yang udah lu tahu itu yang lu manfaatin. Itu sih saran dari gua untuk saat ini. Banyak teman juga yang udah mulai jualan. Ada yang jualan ayam lah, ada yang jualan alpukat lah, jualan inilah, jualan itulah. So far itu positif harusnya. Dalam artian kita jadi teman, kalau yang kita punya uang ya nggak ada salahnya kita support, kita belilah produk-produk yang mereka jual gitu. Bukan berarti harus kita beli semua sampai kita jadi nggak punya duit, juga enggak. Minimal kita ada rasa kontribusi lah buat industri kita, teman-teman kita. Itu aja sih feedback gua. Karena banyak banget ya sekarang, banyak juga teman-teman yang pada buka usaha kecil-kecilan, which is entah itu cuma minuman toh atau makanan. Ya itu menurut kita sih, dari tadi kita udah ngobrol sebelumnya, itu hal yang baik, dan kita juga harus support sebenarnya. Sampai ya kita juga ngomong sama Mas Budi juga nantinya bakal ngebenahin ya Mas. Gimana Mas tadi Mas yang mau let's say kita bisa jualan di forum which is kita bisa tahu itu bahwa yang jualan di situ adalah anak-anak F&B. ya, teman-teman kita lah ya. Iya, teman-teman kita. Boleh Mas, ini deketin mic-nya ini. Tolong coba gimana Mas? Gini, yang jelas dari Pak RT tadi udah di highlight ya, bahwa kondisi pandemi lo nggak boleh nyerah ya. Lo nggak boleh nyerah artinya segala sesuatu mesti ada effort ya. Message-nya sih yang pengen disampaikan itu gitu. 1001 cara lah yang masih positif bisa kita kerjain. Contohnya simple, kita punya knowledge, kita punya skill, kita bisa do something. Nah kalau kaitannya dengan komoditi apa yang kita jual,
Ya, kita ada wadah sebetulnya kalau Ya, di benar. e-commerce ya. Kita ada wadah di sosial media, ada di apa ya, di FB itu juga ada komunitas bartender Indonesia. Lo boleh jualan di situ, gua admin ntar bakal Ini upload adminnya ya. yang ini. Ini kalau kalian mau jualan itu sebenarnya ini adminnya sama Mas Koco ya yang di Iya, Semarang sana. Semarang, ya. Ya, artinya nanti kita bakal ngasih wadah itu untuk istilahnya e-commerce-nya teman-teman lah ya. Jadi Lebih fokus ke anak-anak F&B dulu ya. betul ya, Ya, jadi ya. biar gampang lah punya komoditi apa kita bisa sharing, bisa barter bahasanya. Kalau misalnya lo nggak punya duit, gue punya apa ya bisa barter seperti itu. Ya, intinya win-win solution lah. Betul. Benar. Ya, Dan- benar sih itu. Dan Gimana? lo mesti subscribe YouTube ini Subscribe. keren ya. Oke. Ya, di sini kita bikin ini tuh ya balik lagi sebenarnya bukan cuman kita mau ngomongin yang kita mau training, enggak sih, sebenarnya kita mau buka Mindset ya. mindset kalian bahwa bikin minuman itu nggak seribet biasanya. Kalau kita ngomongin di bar ya emang kita punya standar bikin minuman yang harus wow ya. Ada SOP-nya. Ya, ada SOP-nya. Kita kalau untuk kita saat ini itu sebenarnya kalau kita ngomongin kalau kita mau memanfaatkan peluang usaha, ya kita nggak usah mikir terlalu panjang dulu. Nggak perlu kita bikin tempat kita punya ruko dulu. Biasanya kan Ya, orang pada iya. berpikirannya pada kalau gua punya usaha itu harus punya ruko. Kita kalau mau bikin usaha itu harus dengan modal yang besar. Padahal contoh nanti minuman-minuman yang bakal kita bikin, which is ini sebenarnya low cost dengan sebenarnya cost-nya ya dengan let's say Barangnya mudah, di barang mana mudah aja ya, bisa di mana dicari. aja bisa didapetin, dibikin, dan nggak ribet yang lo harus let's say kayak kalau di Expand bar barang mahal kah ya, atau apa. itu dia. Makanya kita bakal ngulik Mungkin beberapa lebih di sini. memanfaatkan skill yang udah didapat di pekerjaan ya, Mas ya. Yes, tepat banget. Kita udah punya skill, tinggal biasanya kita itu punya apa ya, pikiran yang gua kalau mau buka tempat gua harus wow. Ya itu yang kadang-kadang jadi kendala buat kita sendiri. Idealis lah ya. Idealis, bener banget, idealis yang bikin ya kita malah jadi milih-milih akhirnya kalau mau buka usaha. Which is padahal sekarang oke, nih gua kasih contoh. Gua bartender. Gua dulu itu kalau jualan iced tea, anak server kalau jam 9 malam jualan iced tea, keluar prinsip di bar iced tea, gua maki tuh server. Mending ST. Ya kan? Cappuccino. Ya kan? Padahal, nih boleh tanya Pak RT, biasanya di satu outlet itu kontribusi terbesar selain alkohol ya, kontribusi terbesar itu adalah iced tea sebenarnya. Iced tea. Benar nggak Pak? Itu penunjang gaji kita, Mas. penunjang gaji kita dibayar dengan iced tea doang. Nah sekarang mumpung lagi bulan puasa kita bisa manfaatin iced tea. Biasanya kalau orang-orang kampung ya, bukan gua ngomongin orang kampung, maksudnya kalau orang-orang kampung biasanya kalau minum di bulan puasa itu iced tea, es tea cuma es teh manis, pakai ada yang keren es lemon tea. Es lemon tea, betul. Sekarang banyak flavor yang bisa di adding di es tea kita bisa bikin 1-2 minuman di situ. Let's say bikin 6 resipi aja di satu table meja kecil ya Pak. Meja kecil kita bisa ditaruh depan kosan kita, taruh depan rumah, kita izin sama Pak RT, mumpung ada Pak RT di sini. di RT kita masing-masing kita mau buka usaha pasti dibolehin lah, kalau yang jelas yang penting nggak bikin. Yang penting positif. Yang penting positif pasti bakal diizinkan segala macam ya, which is nanti kita pasti bakal ngomongin juga cost. Kalau kita ngomongin cost ya, biasanya kalau orang hitung-hitungan warung kelontong itu 50% untung 2.000 sikat hajar, bener ya? Kalau hitung-hitungan orang-orang kelontong kan kayak gitu, beda sama hitung-hitungan cost kita biasanya di F&B. Kita harus ngitungnya seperti apa, nanti bakal kita obrolin juga lebih lanjutnya. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat. Ini namanya apa sih Pak? Kayak gini itu namanya apa nih? Carry bag untuk juices. Yes. Apa? Botolnya Namanya apa? Botol kale. Botol kale tuh. Ya. Botol Kale. kale ya. Tinggal di labeling sendiri-sendiri. Labeling sendiri-sendiri, nggak perlu pakai labeling juga. Ini barusan kita juga bikin yang tadinya sih kita lagi pada ngomongin dalgona itu ya kita juga dari dulu sebenarnya udah bikin minuman-minuman kayak gini. Kita bedanya kita dulu pakai heavy cream, pakai flavor, atau ada yang pakai
telur, sekarang pakai coffee, just nggak perlu kalau kalian mau buka coffee shop, let's say kalian mau buka coffee shop nggak perlu pakai coffee mesin juga, nggak perlu pakai ya, nggak perlu harus coffee mesin yang modal yang besar. Gimana Pak? Kalau menurut Pak RT kayak bikin coffee shop, let's say anak-anak biar bisa bikin kopi dengan simple recipe aja. Ya sekarang banyak banget kan. Ya, kalau cuma mau jualan kopi botolan kayak gini, lu nggak perlu mesin kopi. Dan untuk nge-reduce cost, lu nggak butuh susu yang harganya fresh milk atau enggak UHT gitu. Itu harganya lumayan mahal. Lu bisa beli creamer yang creamer murah yang ada di online shop, biar lu nggak perlu keluar. Itu juga banyak. Lu tinggal campur dengan air panas. Setelah itu lu premix dengan sirup. Setelah itu si kopinya lu bisa gunain teknik cold brew. Cold brew benar banget. Itu udah base-nya. Ya, untuk base espresso. Paling benar. Rasionya itu 10 gram kopi berbanding dengan 100 mili air. Wah, cakep. Itu jadi kalau lu masukin 1 kilo, which is ya lu punya 100 cup kopi bakalannya. Gitu. Jadi lu bakalan punya 100 botol yang siap kopi dijual. yang siap dijual. Dan gua rasa itu cost-nya murah banget. Udah termasuk botol gua rasa nggak nyampe 5.000 perak kosnya. Iya, kosnya nggak Dalam nyampe. artian lu bisa jual itu yang original 8.000. ya 8.000. Ya. Kalau lu misalnya mau ada rasa karamelnya gitu ya lu bisa jual 10.000, 12.000. 12.000 Ya. Atau nggak vanilla atau hazelnut ya. Yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah mikirnya. Gitu. Dalam artian yang produknya udah pasti ada. Ya. Tinggal kitanya itu mau apa enggak. Poinnya seperti itu. Produk sebenarnya banyak banget sih produk. Mau mulai atau enggak, Ya, ya mulai kan? atau enggak. Kadang kan yang selamatin diri sendiri itu ya diri sendiri, Iya. bukan karena orang lain. Karena iya gue ngeliat dari kemarin itu banyak orang yang ngeluh Mas. Iya. Bener-bener banyak yang ngeluh di sosial media gitu. Kita lihat banyak orang yang ngeluh karena ya diambil TV ya, tapi mau nggak mau dah. Memang mau gimana? kenyataannya seperti Harus ini kayak dan gini. ini rata. Yes. Iya. Dan nggak cuman lo doang. Ujung-ujungnya jangan sampai lo nyusahin temen lo. Iya. Pinjem uang. Ya semua sama. Kalau nggak tiba-tiba ada SMS. Apa tuh? Ada kerjaannya. Bukan ada kerjaan enggak. Itu Oh, SMS. online. Tolong bilangin teman Anda ya. Gini. Bercanda. Benar ya. Pada intinya ya mental sendiri sih yang harus diperbaiki ya Mas ya. Iya, mental. Jadi mindsetnya jangan harus tergantung sama orang terus, lebih lebih bisa mikir lah karena kan produk knowledge kita udah dapat dari outlet masing-masing ya harus difungsiin. Ya, Marketing itu bisa lewat sosial media dari kan, teman-teman ya, kita teman-teman juga. sendiri Tetangga. atau nanti Mas Budi kan ada komunitas sendiri kan di Bartender Community juga bisa di Itu share. followernya udah berapa ya Mas? Di Facebook itu ya? 30.000. 30.000 seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia itu. Kalian Ya kan? bisa dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya bisa jualan di situ. Which is Ya. nanti kita bakal saya sih udah ngomong tadi sama Mas Budi. Which is nanti kalau bisa orang-orang yang jualan dulu di dunia F&B yang didahulukan untuk di post di KBI. 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 Komunitas Bartender Indonesia. Ya, Komunitas Bartender Indonesia. kalau lama di accept-nya japri aja messenger. Iya, di Messenger. Mas Budi Adminnya sibuk adminnya sibuk. Mas Budi Iya. sama Mas Koco. Ya, Om Koco ya kan orang Semarang tuh. Yang sudah tidak berjuang. Ya, udah nggak berjuang lagi dia. Bakal lah ya, nanti kita kalau emang ada beberapa orang yang punya produk lah, Yeah. mau punya produk mau kita kulik, please jangan ngomongin sirup ya, gua rasa sirup soalnya. Jadi selain itu kita bakal bantuin di sini ngomong sama orang-orang lain, bartender lain, which is nanti kita bisa kulik. Yang penting jam ini jangan ngomongin alkohol dulu lah ya. Iya, puasa. Puasa ya? Iya, puasa. Puasa jangan ngomongin alkohol dulu. Apa sih bisnis aja dulu, bisnis. Iya.
nggak cuman minuman ready to drink kayak gini. Ya entah Jus makanan, juga bisa, makanan. jus, ya Jus apapun lah. bisa di Yang sel, penting di bisa jus, dilakukan. di mix pakai Iya. buah-buahan, di jus lagi pakai buah-buahan, Iya. di jus lagi pakai apa? Sayur-sayuran, Sayur-sayuran, bikin di mix detox pakai atau sirup, apa, ya. semua bisa jadi minuman dan itu pasti bakal lebih menarik karena orang biasanya orang-orang yang pada tajilan nyari tajil nih. Iya. Ya walaupun kita ngomongnya PSBB, tapi ya tetap aja Betul. banyak orang yang nyari tajil. Which is kalau lo display minuman-minuman kalian yang warnanya menarik, Warna-warni. warna-warni menarik itu pasti bakal ya kita Bukannya bisa. dari jam 12 tapi Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh kalau yang ini. Itu Nah, ya. saran gua sih kalau lu mau maju, nggak ada salahnya untuk bergaul sama emak-emak. Karena Bisa gitu, emak-emak punya link itu lebih di banyak. Dahsyat. WhatsApp itu lebih dahsyat. Oh. Kalau dia pasang di dia punya WhatsApp Status. di Ya, statusnya, itu lumayan ngebantu. Ya, Dalam ya. artian lu jangan pelit-pelit untuk ngebagi keuntungan sama Reseller. reseller Reseller. lu. Dalam artian lu punya kaki 12 kaki, 10 kaki, 100 kaki kalau perlu. Lu cuma punya untung 1000, tapi Ya. kalau satu kaki lu bisa jual 10, lu punya 100 kaki, lu dijual 1000. Ya. Which is ya dia untung lebih banyak nggak apa-apa, tapi yang lu dapat jauh lebih banyak daripada mereka. Benar. Dalam artian di saat kayak gini kita butuh berbagi. Ya. Betul. Semakin lu berbagi, Makin berkah. semakin berkahnya semakin bagus, insya Allah. Nah, deh. Iya. yang mau jadi reseller gua ya Pokoknya jangan berharap untung besar tapi sekali. Iya. Mendingan kayak gua dikit kali banyak. Makanya jadi gede. Jadi belar ada dua. ada lagi sih, ada beberapa hal yang kadang-kadang teman-teman pikirin tuh, mereka berpikir profit ya. Yes. Ya. Iya. Kayak gue kasih sampel ya, during apa namanya pandemi, dirumahin sama gue Pak RT udah hampir sebulan. Gua sebelas Secara setengah. pribadi sih gue bingung juga karena udah nggak ada angka revenue yang masuk, akhirnya muter otak gimana caranya ketemu ya kan, karena kita orang F&B, Indian kita dapat link Link. juices ya. Dari jus ini sepele sih ya, harganya murah, benar kata Pak RT, lo harus punya kaki. Akhirnya gue buka reseller, gue repacking ya kan, untungnya satu botol 1000 kali ya kan. Kelihatannya sih sepele ya. Kalau orang berpikir ya bisnis kayak gitu mah untungnya seperak 2 perak Iya, ya. Tapi lama. ya kan, tapi ini worth it lah Ya. daripada lo tiduran di kos ya kan. Iya, ngeluh. Ngeluh ya kan, Ya kan nungguin meratapi nasib. nungguin sembako ya kan, Nungguin nungguin sembako Iya, bantuan. ngisi data ya kan, Iya. ke RT RW. Yang lagi hit tuh kan kartu prakerja. Pernah kerja. Boleh lah kalau lo mau ikut kartu prakerja silakan, tapi bicara tentang effort ya, wake up guys gitu. Lo butuh bangun, lo butuh do something, even itu hanya 1000-2000 perak ya, yang penting lo usaha gitu. Karena ya buktinya ada gitu. Gue ketemu akhirnya link untuk jualan jus dan itu worth it. Ini jusnya Mas? Iya, Bisa gue minum ya? silakan. 5.000. Ya whatever brandnya apa. Kemudian yang kedua ya, lo bicara bisnis, lo bicara modal. Ini zero modal, gue kasih tahu ya. Zero modal tuh artinya lo deketin orang yang punya bisnis, lo jadiin trust ke dia, sehingga lo dapat Percaya. kepercayaan itu buat ngejalanin Pegang produknya, produknya. ya kan. Ada beberapa reseller gue yang ngambil buka PO iklan, ya kan, ini kasarannya gue kasih apa ya istilahnya, solving problem. Iklan, setelah iklan dia dapat orderan dia ngambil barang ke gue, belum bayar, dia anterin orderannya, sehingga dari orderan itu dibayar, lo dapat margin. Ya. Nah, dari margin itulah yang diputar. Itu kalau lo istilahnya nggak mau bikin produk. Betul. Betul, memang untungnya lebih sedikit. Kalau lo mau untungnya lebih banyak, lo bikin produk sendiri. Iya. Seperti yang diomongin Fu tadi. Ya. Ya, dan itu is very possible. Kenapa? Karena lo orang produk. Ya, kita orang F&B, kita anak-anak bar terutama ya. Lo udah tahu gimana cara bikin es teh yang enak ya. Yes. Tinggal es teh lo campurin mawar juga jadi iced tea rose ya Yes. kan. Whatever itu, dan yang paling penting istilahnya lo lihat peluang. Nah
sekarang pandemi ini sebetulnya kalau kita bicara musibah ini musibah, tapi selalu ada peluang di musibah itu. Sekarang contohnya kenapa jus laku? Karena simple, orang butuh imun. Apa ya waktu brainstormingnya adalah gue butuh sehat gitu loh. Kemudian muncullah jamu yang orang dulu benci banget sama jamu, nggak bisa minum jamu, sekarang karena takut kena covid dan harus istilahnya sehat, jaga imun, akhirnya dia mau beli jamu. Nah ini peluang gitu loh. Ya itu, dan anak bartender pun sekarang bisa manfaatin. Kalau kita ngomongin jamu ya, jamu, bandrek, kita bisa bikin, let's say anak-anak kopi lah. Nggak cuma anak bar doang soalnya yang kena unpaid leave ya. Semuanya. Sampai anak-anak kayak barista gitu juga bisa jualan kopinya mereka, which is dengan namanya yang let's say bandrek latte. Ya beras kencur latte, semua bisa dibikin dengan low cost ya. Tadi balik lagi, yang penting kita ngomongin low cost tapi tetap kualitasnya ya. Kita tahu lah kalau kita ngomongin standar sellingnya apa sih itu, dan kita tahu market kita itu kemana nih, yang mau kita serbu itu kemana. Itu ya kreatif ya. Benar banget, kreatif dan tapi kalau mereka ngeliat ada tulisannya modifikasi iced tea, eksperimental lah bahasa kita. Bener. Itu benar-benar banyak, itu pasti bakal bikin orang tertarik dan akhirnya mau nyoba. Setelah nyoba mereka, ya gue yakin 100% mereka kalau minum, let's say pandan itu, dikasih pandan semua mah. Pandan dikasih iced tea. Simple. Kenapa mereka itu mau nyobain itu? Karena mereka itu udah terbiasa. Orang Indonesia itu kebanyakan makanan minuman ada campuran pandannya, bener nggak? Iya. Let's say lo ngomongin cendol, ada pandan. Rasa pandan. Lo mau ngomongin apa lagi? Yang pokoknya kue-kue yang ya kolak pakai pandan. Which is mereka itu pasti bakal tergugah sama rasanya. Pasti mereka bakal, ya ini enak, ini enak, bakal besok. Ya untung let's say 1 gelas untung 1.000. Tapi kalau 100 orang berapa bos? Iya. Bener nggak? Cepet. Itu dari satu flavor. Kalau kalian buka dari jam 4 sore, which is nggak usah pakai ice dulu lah, udah langsung di kill bottle ini, udah ditaruh di situ without ice, didinginin sampai rumah, mereka baru pouring di ice. Udah enak banget. Kalau lo ngerasa ini kill bottle ini costnya tinggi, pakai cup yang biasa. Iya. Plastik cup, nggak perlu pakai sealer yang kayak di coffee shop itu, nggak perlu. Lo ngeliat McD aja nggak pakai itu, ditaliin pakai plastik, ya kan, ditaliin pakai plastik. Nggak perlu, sebenarnya banyak usaha, banyak peluang yang bisa kita manfaatin. Yang penting kreatif. Which is ya kabel tis. Nah, pakai kabel tis biar nggak diambilin. Gitu ya. Biar bisa diminum. Ya yang kayak gitu-gitulah. Yang penting kita kreatif, kita mau nyoba, dan kita nggak cuman mentok setelah kita kena PHK terus akhirnya dunia ini hancur pemirsa. Aduh, jangan kayak gitu lah. Banyak itu yang punya pikiran kayak gitu, dan gua selalu ngobrol sama teman-teman gua, ya udah lo buka usaha, dan mereka selalu ngomong, modalnya gede. Ini padahal sebenarnya nggak harus ada modal untuk usaha-usaha. Yang tadi Mas Budi omongin tuh. Gimana caranya ada usaha untuk jadi uang. Bangun trustnya. Koneksi dimanfaatkan. Bukan kita manfaatin teman. Apa yang punya teman jual, ya kita bisa jadi reseller kah atau apa gitu, lebih ke arah sana mungkin Mas ya. Iya, banyak kan teman-teman yang udah pada ngejualin kan. Nanti boleh kan masukin di kolom sini ya nanti ya. Bakal kita masukin lah foto-fotonya siapa aja yang udah mulai usaha. Kita bisa di endorse lah. Nggak perlu pakai itu, thank you aja sama gorengan, jangan lupa gorengan buat gua. Jadi ya banyak sih sebenarnya peluang usaha itu, banyak banget ya. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat ya. Harus ini bermanfaat dan buka pikiran kalian, buka mata kalian, lebih menyemangati sih. Ya kan? Ini buat menyemangati, buat bukan kita sok pinter ya, bukan, tapi kita itu, karena kalau dibilang korban, kalau yang udah berumah tangga jauh lebih berkorban. Yang ini, yang itu, tapi kan kita nggak harus stay terus seperti ini. Kita harus coba
rubah pola pikir gimana caranya biar bisa survive. Iya, iya. Kayak gitu ya, lebih semangat aja sih. Maksudnya ngadepin kayak seperti ini ya, jangan banyak ngeluh ya kan, sama hilangin satu ego. Betul. Iya. Jangan malu ya. Jangan malu. Gengsi. Gengsi benar. Gengsi, gue setuju Mas. Gengsi Ya itu. kan, ngapain malu lagi saat kayak begini ya kan? Apalagi yang udah berkeluarga, kasihan anak istri nggak makan kalau malu kan. Bener, bener. Just ya mudah-mudahan sih kedepannya nanti kita bakal kolaps lagi sama orang-orang yang ya, teman-teman lah ya. Teman-teman semua. Kalau emang mau datengin, let's say produknya di mix pakai produk gua, tetap harus ada. Iya. Jadi ya pasti bakal gua bikinin yang kayak gini-gini, pasti bakal gua bikinin. Mudah-mudahan sih ini ngebantu ya, walaupun ya let's say oke, anak Jakarta ya elah lo ngomong apa sih gitu ya. Tapi pasti nggak cuma anak Jakarta, karena respon kemarin gua bikin trailernya aja, anak-anak daerah itu banyak banget yang nge-DM gua langsung ngomong, "Bang, lo mau bikin apaan? Bisa nggak gua itu?" Lo lihat aja nanti, kalau emang udah keluar videonya, lo bisa manfaatin. Kalau emang bisa, silakan Ya, lakukan. pakai di daerah sama masing-masing. Iya, daerah Ya. sebenarnya dimanfaatin apa ya? Disesuaikan sama identiknya di daerah mereka masing-masing, which is kalau mau di daerah Jawa ya biasanya apa ya, kalau buka gitu Ya campur sama ya, Sama kalau masih aja. Jawa masih sama ya. Yang jelas sih sama ini juga sih, kalau kita bicara material ya, ingredient segala macam ya, yang paling mudah ditemukan di sekitar kalian aja sih, sebenarnya gitu ya. Iya. Jadi brand yang dibawa Pu ya, karena dia brand ambassador kan, kurang lebih seperti itu. Cuman which is nanti ketika kita do something, kita create sebuah minuman dan ini possible buat di lingkungan kalian, silakan silakan lakukan. like gitu. Iya. Ini nggak ada resipi yang diumpetin. Nggak ada, beneran. Kalau mau buat lo tambahin apa sih, kopi kecap ya? Iya, kopi kecap. Whatever yang itu, lagi ya. yang Kopi pakai bango. Kopi bango. kopi bebek gua mau. Sebenarnya bisnis itu simpel Pak. Simpel. Kalau versi gua Bisnis itu ngajarin seru. ya, ngajarin ke teman-teman mahasiswa ya, bisnis itu menyenangkan, seru ya, simpel itu artinya kalau lo nggak punya ide ya lo cukup ATM, amati, tiru, lo modifikasi, Yes. gitu. follower aja dulu gitu, karena untuk kreator itu ya kreator agak susah kalau Nggak lo mudah ya, lo nggak punya market dan lo nggak siap backup plan dan segala macam. Kecuali kayak Mas Oki udah punya follower. Wah, itu. Ini bos saya nih ya. Ya, jadi orang di belakang Limart ini nih bosnya nih. Ngendos ya. Ya jadi ya mudah-mudahan sih bermanfaat buat kita semua. Ya sedih sih sebenarnya dengar teman-teman ya, dengar Banyak teman-teman. ya yang nanyain ya. Iya banyak banget yang nanya yang Bang ada gawean nggak? Gue cuman lihat sambil ketawa, pingin gue tabok juga dia lagi beneran nanya serius. Masih mending nanya kerjaan, nanya pinjaman. Dikira yang susah dia doang. Iya. Mudah-mudahan sih ya ini jadi jalannya buat kalian nantinya. Ternyata setelah ini berlalu, ternyata kalian udah jadi bos, nggak ada yang tahu. Betul. Bener nggak sih? Betul. Kita ya, gue dari kemarin baca banyak orang yang nge-repost tuh. Satu kaki meja itu di 4 meja kaki. Oh, ada itu meja siapa kaki tuh? meja. Status siapa tuh? Enggak ada yang itu kemarin gua. Aing itu yang ngepost. Lu ya? Kaki meja. 4 kaki meja itu lebih Lebih worth it daripada Jadi- satu kaki meja. Ya, jadi Karena kalau satu kaki meja Patah. patah masih ada Tiga. tiga kaki. Which is kalau kalian mengharapkan cuman dari kerjaan kalian yang biasa. Let's say kalian kerja di hospitality lah, di bar atau di restoran atau di Nggak hotel, dapat gaji. nggak dapat gaji. Iya. Selesai, Selesai, gitu ya. pasti selesai. Ya itu yang kita harus bangun, kita yang harus benar-benar wake up. Oke, kita harus benar-benar nyoba usaha walaupun kecil, tapi itu kita bos di situ. Iya, kan semua yang besar dari kecil dulu. Semua yang besar dari kecil. Yang mana ya? Gak mikir loh. Tapi ya, oke. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat buat kalian semua. Ya. Ada yang mau diomongin lagi ya? Sebelum kita nanti bikinin beberapa minuman yang menarik, yang simple, just pakai teh, pakai kopi, pakai soda-sodaan. Kalau menurut kalian ini bisa dipakai juga nggak ada masalah. Kalau menurut gua sih kalau soda dikeluarin terus di topping terus
rebattling kayaknya udah nggak oke ya. Iya. Kayaknya udah nggak oke. Ya better kita pakai, nanti gue bikinin teh, bikinin kopi, gue udah bikin kopi cold brew, which is yang tadi Pak RT juga udah ngomongin rasionya juga, mau dimodif tergantung dari beannya kalian juga terserah. Yang jelas tekniknya itu nanti kalau bisa sih gue bikinin ini yang beda ya, buat pembuatan teknik cold brew yang buat base espresso. Ya walaupun kita nggak bisa ngomong itu espresso, tapi base untuk coffee. Base coffee, Ya, base coffee lah ya. coffee base untuk let's say pakai flavor sirup, terus pakai susu, topping pakai coffee. Taste-nya udah nggak kalah lah sama yang biasa kalian beli online. Nah, kalah. Gua udah nyobain soalnya. Gua udah nyobain dan ya itu oke. Itu oke buat gua yang suka minum kopi, bukan ngerti kopi, suka kopi. Dan gua rasa ya itu ya beda tipis sama mesin-mesin ya, walaupun ya emang beda, tapi Ada selling point juga. ada selling point di situ yang bikin kita itu semua nanti kita bakal bisa mikir, oh ternyata nggak ribet ya sebenarnya bikin usaha itu nggak ribet. Ya siapa tahu setelah COVID ini selesai terus akhirnya modalnya udah ada buat nyewa ruko di samping rumah. Jadi hobi usaha. Yes, jadi hobi usaha. Usaha itu seru. Tuh. Makanya Usaha itu usaha itu nggak harus untung terus. Ya. Pasti ada saatnya dikomplain orang. Ya. Ada saatnya Dibohongin orang. iya diciak sama orang. Ada saatnya kan pengalaman. paymentnya lama segala macam. Ya. Ya intinya kayak gitu tuh ya jalannya. Ya kan, tapi Ya, kita jujur harus siap. kalau usaha itu seru. Ya kan, makanya balik lagi better harus punya 4 kaki. ya itu dia. Gitu. Kalau bisa lebih sih. Kalau bisa lebih, banyak. kalau bisa lebih ya benar. Message. Gitu. Message Pak RT. Message Pak RT. Part 1 Iya. apa? Message gua sih tetap semangat, Mhm. jangan lupa berkreasi. Iya. Sama satu lagi yang gue ingetin, kalau lu nggak punya duit, lu tetap mau usaha, lu jadi reseller aja. Ya. Which is itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Nggak harus di minuman yang lu jual, apapun, ya kan. Bisa makanan, lu punya temen chef dia jual makanan, lu jadi resellernya Ya. dia. Ada teman lu jual minuman, lu jadi resellernya dia. Which is itu yang kita namanya kaki. Which is reseller itu biasanya punya keuntungan lebih banyak daripada yang punya produk. Betul. Itu sih maksud Karena gua. monopoli barang. Iya. Semangat aja. Iya. Nanti berarti Semuanya bisa lah juga ya itu susah. ya Pak. Iya. Reseller yang nanti produk-produk mau bisa dibikin reseller, Ya, bisa kontak gua, bisa kontak Mas Budi. Kalau Bisa. emang misalnya nanti banyak yang mau jadi reseller, which is produk apa yang mau dijual kalian bingung, boleh konsultasi ke kita, atau kita mau produksiin dari Sawangan, kita siap. Sawangan Vale. Kita siap pokoknya. Dalam artian yang penting itu bisa jadi duit, yang penting itu kita bisa berbagi. Yang Which penting is, semua senang. ini bukan yang saya omongin ini bukan buat saya secara pribadi. Yes, benar. Tetapi dalam artian kita bikinin produknya, which is satu produk atau 2 produk atau 3 produk atau mungkin 10 produk yang kita bottling, lu tinggal selling aja. Ya. Itu juga bisa. Tuh, tinggal jual doang, Bor. Udah gampang banget. Ya. Yang penting jelas ya. Betul. Oke, Mas Soki. Ya, dari gue sih tetap semangat sama kayak Pak RT. Dimulai aja dulu. Mulai aja Ya dulu. kan? Jangan ada kata gua nggak bisa, Modal. gua nggak mampu, gua nggak ada modal, gua nggak punya network, ya kan? Network kalian bisa dari sosial media kalian masing-masing. Modal tadi Pak RT udah bisa bilang kan, jadi reseller bisa, ya kan? Tinggal gimana mental kaliannya aja dulu, ya kan? Dimulai aja dulu. Sama yang terakhir, yang penting baik aja dulu sama orang, ya kan? Ya kan, jadi apapun yang terjadi, egonya dihilangin, jangan pernah malu buat ngelakuin sesuatu, ya kan, jangan pernah malu buat ngangkat-ngangkat barang, yang penting semua itu halal, ya kan, keluarga bisa nikmatin dan kalian bisa survive untuk hidup di keadaan seperti ini. Ya, tepat. Gitu. Oke, terima kasih. Siap. Mas Bud. Kalau gue sih prinsipnya simpel ya, mungkin sama juga dengan Pak RT. Sama semua sama Pak RT.
Panutan. Oh iya, panutan. ya, Cu. panutan. Panutan, cu. Makanya ini orang pertama yang gue ajak ngobrol. Panutan, cu. Terus Pak? Ya ini sih kreatif ya, karena kita bekerja di bidang industri kreatif. Terus ada common issue bahwa jualan kopi udah banyak. Ya, jangan terlalu berpikir bahwa udah banyak itu terus nggak laku. Ya. Gitu lah. Kenapa? Karena yang buat produk dengan yang beli masih banyak yang beli. Benar. Gitu lah. Jadi Tepat. kalau kita berpikir terlalu apa istilahnya pesimis, ya nggak akan jalan. Iya, jadi drop. Ya, jadi bisnis itu jalanin dulu, ya, sambil belajar. Karena kalau nunggu diajarin, ya lo kuliah dulu. Ya. Membuat Kejis dong. Pak dosen. Pak dosen yang Ini ngajarin. Pak dosennya. Kuliah dulu lebih mahal dong. Iya, lebih mahal. Ini Pak dosennya. Kondisi seperti ini sih sebenarnya lebih prefer ke kreatif, do something. Ya. Kalau nggak bisa create something ya lo following, ya follower ya kayak nonton YouTube ini, gue yakin lo dapat sesuatu hal yang bisa lo Positif implementasiin. lah. Ya kan? Kita ngobrol di sini biar istilahnya dari kemarin mungkin ya, dari kemarin kita nih ada isi kegalauan ya. Apa sih yang bisa kita berikan untuk teman-teman, ya kan? Istilahnya sama-sama kita Membantu. bangkit lah ya. Bangkit sama-sama. Do something, effortnya di istilahnya lebih ke let's starting. Iya. Let's starting artinya kita harus mulai, jangan nunggu ya. Benar. Kalau nunggu keburu COVID-nya wassalam ya kan. Ya yang diharapkan sebenarnya sih COVID-nya wassalam. Ya. Biar cepet. Tapi ya oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bentar lagi kita bakal prepare dulu ingredientnya apa aja, nanti pantengin aja terus. Oke? Siap. Terima kasih Top Faganza. Ciao.